Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga malam hari yang penuh dengan kebaikan ini. Allah kembali memudahkan langkah kita untuk dapat hadir pada majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan angkatan yang pertama. Dan malam hari ini insya Allah kita memasuki pertemuan kita yang ke-140 pada majelis belajar bahasa Arab online ini. Semoga hadirnya kita di dalam majelis ilmu ini adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada diri kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah menjadikan dia faqih di dalam agama. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Naam. Taib, di mukaddimah ini kami panitia tak bosan-bosan terus mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus memperhatikan niatnya di dalam menuntut ilmu. Niat ikhlas karena Allah di dalam menuntut ilmu akan menjadikan amalan menuntut ilmu ini sebagai pemberat nanti di hari kiamat, dan juga akan menjadikan mudah langkah-langkah kita di dalam memahami pelajaran-pelajaran bahasa Arab dan juga memahami agama kita yang mulia ini. Maka sungguh-sungguhlah kita di dalam mengoreksi niat karena dengan mempelajari bahasa Arab ini akan memudahkan kita memahami disiplin-disiplin ilmu yang lain di dalam agama kita. Dan itu tentunya akan menjadikan terangkat derajat seorang mukmin ketika dia berilmu. Allah Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang berilmu diangkat
beberapa derajat, ya. Maka ilmu yang dimiliki seseorang itu akan menjadi pembeda di dalam, ya, dia beragama, akan menjadi pembeda di dalam keimanannya pula. Nah, kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta agar senantiasa memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Alhamdulillah kita memiliki fitur rekaman yang bisa antum ambil faedahnya. Ada di Telegram dan di YouTube Pintar Nahwu. Silakan antum ulang-ulang rekaman tersebut. Antum catat faedah-faedah kalam-kalam mudarris yang mungkin ada terluput dari antum catat ketika pelajaran berlangsung. Nah, kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar kembali memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran, terutama sikap tawadjuh di dalam belajar, yaitu antum on cam, siap dengan pakaian yang rapi, siap juga dengan kitab modul dan buku catatannya. Jika nanti ada kesempatan untuk bertanya, maka silahkan dimanfaatkan kesempatan tersebut supaya menjadikan antum lebih mudah memahami pelajaran-pelajaran yang dipelajari. Nah, barakallahu fikum. Tanpa berpanjang mukaddimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazuna Al-Ustaz Ami Ahmad hafizahullahu taala wara'ah. Kepada Ustazuna waktu dan kesempatannya kami persilahkan, falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Imtihan tahap 2 insya Allah dilaksanakan tanggal 28 ya, hari Ahad depan insya Allah. Untuk materinya seperti biasa masih tetap diambilkan dari DL1 sebanyak kurang lebih 20 soal dan 30 soal sisanya diambilkan dari DL2. Materinya bab 1 sampai bab 10. Jadi mulai sekarang dipersiapkan rekan-rekan ya, dicicil belajarnya, di murojaah materi-materinya. Antum sudah memahami kurang lebihnya seperti apa gambaran soal-soalnya. Bagaimana cara menganalisis ya, mengolah soal-soal tersebut benar-benar membutuhkan ketelitian ya, harus teliti dan cermat. Insya Allah nanti juga akan saya tampilkan tipe soal yang terkait dengan menentukan kedudukan-kedudukan suatu kalimat atau kata di dalam jumlah.
dan juga tipe-tipe soal terkait menentukan i'rab dari lafaz-lafaz atau kata-kata di dalam jumlah. Misalnya ada kalimat, ya ada jumlah, kemudian lafaz ini berkedudukan sebagai apa. Atau dengan tipe yang lain, lafaz ini i'rab yang benar bagaimana. Tapi tetap dengan menggunakan tipe pilihan ganda ya, insya Allah. Bagi yang kemarin nilainya sudah bagus, dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Saya berharap ada yang dapat nilai sempurna. Ada yang dapat nilai 100. Adapun yang nilainya masih kurang, ya harus bekerja keras untuk memperbaikinya. Ya. Kemudian bagi yang berhalangan mengikuti imtihan di hari tersebut, batas waktu susulan adalah 7 hari. Ya, batas waktu susulan sepekan. Jadi kalau hari Ahad berarti hari Sabtu berikutnya itu sudah maksimal ya, sudah harus mengikuti susulan. Di luar itu maka mohon maaf tidak bisa diterima, berarti tidak mendapat nilai. Baik, insya Allah kita lanjutkan. Untuk malam hari ini kita coba untuk langsung saja ke DL-nya. Bagi rekan-rekan yang masih punya tanggungan tasrif, disimpan saja dulu. Ya, insya Allah nanti ada saatnya kita setorkan itu tasrifnya. Target kita untuk bulan Februari depan, insya Allah, ya, kita sudah mulai belajar i'lal. Ya, kita sudah mulai belajar i'lal. Jadi harap disiapkan kitabnya, kitab tasrif atau ya kitab tasrif yang warna hijau itu ya, yang bahasa Melayu, bahasanya Upin-Ipin. Baik, insyaallah. Malam ini kita masuki poin 7 dari pelajaran 11. Silakan dibuka kitab DL-nya. Saya bacakan perintahnya. Annithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Jadikan mu'annath fa'il pada setiap dari jumlah-jumlah berikut. Jadi tugas kita adalah menjadikan fa'il itu menjadi mu'annath. Sehingga secara otomatis fi'ilnya juga perlu disesuaikan. Contoh, aina yadrusu akhuka ya Aliyu. Di mana saudaramu belajar wahai Ali? Di situ fa'ilnya yang mana? Nur Muhammad pada kalimat itu. Aina yadrusu akhuka ya Aliyu. Ainal fa'il. Domir mustatir huwa. Domir mustatir huwa. Kenapa kok memilih domir mustatir huwa? Apa alasannya?
Kenapa, Nur? Apa? Tambahan huruf. Maksudnya apa tambahan? Aduh, kalau lupa. Ini ya. Antum ini kok cinta sama dhamir mustatir? Dio, mana Dio? Filenya Dio. Halo, cek cek. Ya, kurang kencang suaranya. Bisa didekatkan mic-nya. Cek. Oke, ya. Ainal fa'il. Fa'ilnya yang mana, Dio? Aina ya terusu Failnya Ustaz. aku kayak Aliyu. Fa'ilnya yang mana pada kalimat itu? Dhamir Halo, Dio. mustatir Ustaz. Domir mustatir. Ya. Domir mustatir takdiruhu. Di jawazan takdiruhu dua Ustaz. Wah, Masya Allah. Setuju, Kaisar? Setuju yang mana? Setuju Nur Muhammad apa Dio? Enggak, dua-duanya Ustaz. Ya, dua-duanya karena sama. Karena sama kelakuannya. Sama. Baik, apa jawaban tuh? Khuka itu Ustaz. Failnya. Akuka. Iya, Yakin. iya Ustaz. Kenapa kok bukan domir mustatir? Karena ada isim apa ya namanya ya di situ. Yang pertama itu tuh Sim. Lohir. iya isim Zohir Ustaz. Jadi kalau belajarnya offline, Nur Muhammad sama dia udah kena jeweran ini. Ya. Langkah-langkah menentukan fa'il itu jangan dilupakan. Ini sudah beberapa kali disinggung, ya. Bahkan termasuk sering membahas masalah ini. Ya, Nur Muhammad sama Dio ya. Diperhatikan bagaimana cara untuk mengidentifikasi fa'il pada suatu fi'il. Mana tadi Nur Muhammad kok gak ada? Hilang Nur Muhammad. Mana Nur Muhammad? Gak ada. Oh, dijelaskan oleh gak ada. Fa'il yang berupa domir mustatir itu langkah terakhir. Ya Dio, jangan langsung ujuk-ujuk domir mustatir. Itu langkah terakhir. Ya, alternatif terakhir itu domir mustatir. Alternatif yang paling pertama kali adalah carilah isim dohir. Kalau ada isim dohir yang berkedudukan sebagai pelaku, sebagai fa'il, ya sudah selesai. Isim dohir itulah sebagai fa'ilnya. Ya Dio, dirasakan maknanya. Tadi juga sudah saya terjemahkan. Di mana saudaramu belajar, Wahai Ali. Siapa yang belajar? Ya saudaramu. Siapa pelaku dari perbuatan belajar? Ya saudaramu itu, akhuka. Akhuka itu berupa isim, lohir. Sudah ketemu, sudah selesai.
Seandainya tidak dijumpai isim dhohir, masih ada langkah kedua, yaitu apa? Mencari domir baris. Mencari domir baris. Ya, dia ya. Dan juga rekan-rekan yang lain. Materi semuanya sudah ada di modulnya. Tinggal rekan-rekan bagaimana memanfaatkan modulnya itu untuk belajar. Artinya jangan kalau sudah pernah dipelajari lewat ya sudah. Ya, nggak tahu bagaimana nasibnya itu modul. Jual kiloan buat bungkus kacang. Ya. Jadi langkah kedua, ketika tidak didapati isim dhohir sebagai fa'il adalah mencari domir baris. Domir baris. Baris itu artinya tampak atau terlihat muncul pada tulisan. Yaitu berupa huruf-huruf yang nempel di belakangnya. Misalnya dhahabtu, ya huruf taknya itu. Dhahabna, huruf na. Dhahabu, wawu. Dhahaba, alif. Dahabti, ti, dan lain sebagainya. Jika tidak ada domir baris, baru alternatif terakhir adalah domir mustatir. Setelah ini tidak boleh lagi tidak tahu ya bagaimana cara mencari fa'il. Ya, sudah berulang-ulang. Baik, sudah berulang-ulang dijelaskan. Insyaallah. Ini kenapa ini yang pada off cam ini? Diana, Gibraltar, Murtaji, Hafid, Sadrikiani, bukan? Baik, kembali ke perintahnya tadi. Jadi disuruh untuk menjadikan fa'ilnya menjadi mu'annas. Ya, dicari lawannya saja. Misalnya akhuka, lawannya apa? Mu'annas ukhtuka. Berarti fi'ilnya juga menyesuaikan. Ukhtuka itu adalah dia perempuan. Kalau secara domirnya, nah fi'il mudhari' yang untuk dia perempuan, huruf mudhari'ahnya menggunakan ta. Jadilah aina tadrusu ukhtuka ya Aliyu. Di mana saudarimu? Di mana saudarimu belajar wahai Ali? Gitu, ya. Okay? Baik, nomor 2 dengan Rahmat, silakan Rahmat. Ya, Ustaz. Yasrabu abi al-qahwatu. Diulang. Rahmat ini juga, ini ya, mohon maaf ya. Simpelnya adalah sering terjatuh pada lubang yang sama. Ya, beberapa kali membaca masih selalu seperti ini kesalahannya. Kesalahan yang sama terjadi lagi. Ya. Nah, kita berusaha, misalnya kita membaca sebuah kalimat, mengalami kesalahan di sana dan sudah dikoreksi, maka kesalahan yang sama jangan terulang lagi. Bagaimana caranya? Kalau perlu ditulis. Saya pernah salah seperti ini. Ya. Dicatat itu dalam tanda kutip dosa-dosanya. Ya. Dosa-dosa nahwunya begitu ya. Supaya tidak terulang lagi. Tahu kesalahannya Rahmat?
Al-qahwata. Ya, Ustaz. Sebagai apa itu al-qahwa? Maf'ul. Sebagai maf'ul. Ini yang masih sering antum lupakan. Ya kan? Ya, Setiap Ustaz. membaca ada maf'ul masih selalu dimarfukan. Jadi harus segera berpikir cepat, tanggap, sigap, mana fa'il, mana maf'ul, mana fa'il, mana maf'ul, ya, kemudian segera dieksekusi berdasarkan i'rabnya. Seperti itu nanti kalau kita membaca kalam-kalam Arab itu. Ya, bagi mereka yang membaca kitab-kitab gundul dengan cepat itu karena terbiasa. Ini fa'il, ini maf'ul, mubtada, khobar, naat, man'ut, badal, mudal, dan lain sebagainya dari berbagai macam kedudukan yang sangat banyak di dalam ilmu bahasa Arab itu sudah terbiasa. Ya, baik, moga diulang lagi. Yasrabu abi al-qahwata. Diartikan dulu. Ayah meminum kopi. Ayahku. Ayahku meminum kopi. Ini harus diperhatikan ya. Jadi menerjemahkan harus yang sempurna. Misalnya nanti ada ujian, abi diartikan ayah itu saja saya salahkan. Harus ayahku. Ya, karena ada yang mutakalimnya. Jadi harus sempurna, harus tepat menerjemahkan. Dengan bahasa yang baik, yang rapi, ya, tidak usah berlebihan, tapi juga jangan kurang. Ya, sesuai kebutuhan saja. Berlebihan itu bagaimana maksudnya? Saya telah minum ayahandaku. Ya, itu berlebihan, itu lebay itu. Baik, insyaallah. Terus dijadikan mu'anats. Berarti ummi ya, sudah. Boleh. Tashrabu ummi al-qahwata. Nah, Ibuku meminum kopi. baik, insyaallah. Ibuku meminum kopi. Ngobrol. Selanjutnya dengan Gibraltar, silakan. Nomor 3. نعم أستاذ. يلعب الطفل مع أخته. Kira-kira betul Ustaz? Ya, diartikan. Nah, Ustaz. Anak bayi itu bermain bersama saudarinya. Ya, anak saja ya, nggak usah pakai bayi. Nah, Ustaz. Anak itu bermain bersama saudarinya. Baik, dijadikan mu'anats. Maaf Ustaz, kalau at-tiflu itu berarti at-tiflatu ya Ustaz? Betul, diberi tamar buto. Syukran Ustaz. Tal'abu at-tiflatu ma'a ukhtihi. Ma'a Oh, ukhtiha. oh ya, mau dia ya. Ya, artinya, Uh, Anak perempuan itu bermain bersama saudarinya. nah, khair insyaallah. Nomor 4, EF silakan. Yazhabut talib yazhabut taliba ilal madrasati. Nah, ini 11, 12 sama Rahmat ini. Ya, EF. At-Talib sebagai apa kedudukannya? Fa'il Fa'il. Fa'il irobnya marfu. marfu. Baik, moga diulang. Konsep. Yazhabut talibu ilal madrasati. Perhatikan dulu. Pelajar itu pergi ke sekolah. Betul. Anif. Jadikan mu'annas. Tazhabut talibatu ilal madrasati. Nah, artinya Pelajar perempuan itu pergi ke sekolah.
Khair insyaallah. Kurang Ustaz. Siswi itu pergi ke sekolah. Taib. Nomor 5 berikutnya, Gaung, silakan. Aina yajlisul mudarisu? Di mana guru itu duduk? Aina tajlisu al-mudarisatu? Di mana guru perempuan itu duduk? Khair insyaallah. Di mana Bu Guru duduk. Baik. Sekian ya. Sekarang kita lanjutkan atau kita cek dulu yang poin 8 itu. Jadi kalau ada fi'il mudhari' tadhabu misalnya, itu ada dua kemungkinan, bisa anta tadhabu, bisa hiya tadhabu. Bisa untuk kamu laki-laki dan juga untuk dia perempuan. Gitu ya. Jadi nanti dilihat dulu konteks kalimatnya. Kita lanjutkan berikutnya poin 9. Hawilil fi'la fi kullin minal jumalil atiyati ila mudhari'in. Hawil artinya rubahlah. Fi'il pada setiap dari jumlah-jumlah berikut kepada bentuk mudhari'. Ya, jadi fi'ilnya dirubah menjadi mudhari'. Contohnya di situ yang nomor 1, ana dhahabtu ila suqi. Saya sudah pergi ke pasar. Menjadi ana adhabu ila suqi. Saya pergi ke pasar. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Agus, silakan. Nomor 2. Ghasala al-waladu wajahahu bisobuni. Baik, diartikan yang mati saja boleh. Diartikan dulu. Anak itu membasuh wajahnya, mencuci wajahnya dengan sabun. Nah, jadikan mudhari'. Ya yaghsilu al-waladu wajahahu bisobuni. Betul. Yaksilu ya, ghasala yaksilu. Termasuk dari bab fa'ala yafilu. Yaksilul waladu wajahahu bisobuni. Baik. Firman berikutnya, silakan. At-tullabul kharaju minal fasli. At-tulabu, bukan at-tulabul. At-tullabu kharaju minal fasli. Baik, diartikan dulu. Siswa-siswa itu keluar dari kelas. Nah, At-tullabu yakhrujuna minal fasli. betul. Siswa-siswa keluar dari kelas. Ya, at-tulabu yakhrujuna minal fasli. Baik. Nomor 4 berikutnya. Haris, silakan. Bi ayyi jami'atin darosta ya Faisalu? Nah, diartikan dulu. Di kampus manakah kamu belajar, wahai Faisal? Betul. Bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisalu? Betul, khair insyaallah. Bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisal. Ya, darosa ya derusu. Kalau kamu anta berarti tadrusu. Berikutnya al-khamis yang kelima, Pak Agus Lim, monggo. At-talibatu dakhalnal fasla. Betul. Para siswi
mereka masuk ke kelas. Para siswi telah memasuki kelas. At-tolibatu yadkhulna At-tolibatu. at-tolibatu yadkhulnal fasla. Ye, betul, insyaallah. At-tolibatu yadkhulnal fasla. Baik. Nomor 6 dengan Sutriman, silakan. Setelah ini Pak Budi, persiapan Pak Budi ya. Silakan Sutriman. Suaranya putus-putus Sutriman, bisa diulang lagi. Tes. Nah, monggo Khair. Ya, silakan diulang lagi Sutriman. Laibat Amin ma'ukhtiha. Amin bermain bersama saudarinya. Ya. Tal'ab Aminu ukhtiha. Baik. Tal'abu Aminatu ma'a ukhtiha. La'iba yal'abu. Karena mufrad mu'annas jadi tal'abu. Mabruk insyaallah. Nomor 7 Pak Budi, setelah ini Pak Bayu persiapan. Katabal mudarisud darsha alas saburoti. Betul. Yaktubul Diartikan dulu yang versi matinya Pak Budi. Pak Guru telah menulis pelajaran di papan tulis. Yaktubul mudarisud darsha alas saburoti. Pak Guru sedang menulis pelajaran di papan tulis. Ye leres. Khair. Yaktubul mudarrisu ad-darsa alas saburati. Kataba yaktubu. Selanjutnya Pak Bayu silakan. Setelah ini dengan Anas yang nomor 9. Silakan Pak Bayu. Sa'alat tullabul mudarisa as'ilatan kasiratan. Yas'alut tullab. Diartikan dulu Pak Bayu. Murid-murid bertanya kepada Pak Guru pertanyaan yang banyak. Ya, pertanyaan yang banyak. Yas'alut tullabul mudarisa as'ilatan kasiratan. Betul. Yas'alut tullabu al-mudarrisa as'ilatan katsiratan. Karena fi'ilnya berada di depan sehingga berlaku kaidah fi'il pada jumlah fi'liyah ya. Sehingga fi'ilnya wajib mufrad berapapun jumlah pelakunya. Baik, silakan berikutnya Anas. Nazalal rukabu minal hafilati. Telah turun atau penumpang-penumpang ya Ustaz ya, jamak ya? Boleh, para penumpang. Para penumpang telah turun dari bis. Betul. Terus jadinya yanziluna ar-rukabu minal hafilati. Kaidah apa ini? Salah. Kaidah jumlah filia ya. Oh iya Ustaz, berarti wajib mufrad. Oh iya mufrad. Yanzilur rukabu minal hafilati. Baik, khair insyaallah. Yanzilur rukabu minal hafilati. Terakhir dengan Abdi, silakan. Satu lagi. Wasalat ummi athiyaba. Artinya? Ibuku mencuci pakaian-pakaian. Baik, menjadi? Taghsilu ummi athiyaba. Taghsilu ummi athiyaba.
Insyaallah. Alhamdulillah Nur Muhammad sudah kembali ke jalan yang lurus. Kirain ngambek Nur, nggak mau belajar Nur. Apa Ustaz pas habis kuotanya? Insyaallah barakallah. Nah, untuk poin 10 itu ada materinya rekan-rekan. Kita lihat di modulnya, ya. Kita meluncur ke modulnya dulu. Dari 11 kita cari dari 11. Alhamdulillah untuk ini modulnya sudah selesai semua. Jadi koreksi dan ngeditnya juga sudah selesai. Tapi akan saya koreksi sekali lagi ya. Akan saya koreksi sekali lagi. Nanti kalau sudah fix akan saya share semuanya ke rekan-rekannya. Nanti kalau saya sudah menginformasikan silakan barangkali pengen di share ke orang lain ya, nanti tunggu informasi dari saya. Untuk sementara ini masih untuk internal dulu. Sambil kita pakai belajar gitu ya, sambil kita cari barangkali ada kesalahan ketik atau bagaimana gitu. Dan saya juga sudah mulai nyicil ini untuk tulis modul DL3. Ya, DL3. DL3 itu materinya juga semakin berat ya, materinya semakin berat dan padat. Ya, semakin dakik, semakin dalam. Ya. J, pelajaran 11 berikutnya adalah untuk soal 2 ya. Soal 2 itu ada di halaman, oh ini belum ada halamannya ya. Nah ini, seperti penulisan halaman yang belum, nanti kita koreksi. Rekan-rekan bisa nyari sendiri ya, soal yang kedua itu saya bacakan. Soal 2 berlaku untuk latihan 10. Ini terkait penggunaan ma dan la sebagai alat nafi, ya, alat peniadaan. Saya bacakan. Apa perbedaan ma dan la sebagai alat nafi atau penafian? Maksudnya peniadaan. Jawabannya, dalam konteks tertentu, ma dan la bisa memiliki peran yang sama. Yakni sama-sama sebagai an-nafi, yaitu alat nafi, alat peniadaan. Ya, yang diartikan tidak. Di antara bentuk penggunaannya adalah menafikan fi'il pada jumlah manfiyah, yaitu kalimat negatif. Ya, jumlah manfiyah. Lawan dari jumlah mutsbatah. Mutsbat itu kalimat positif, kalau manfi ya itu kalimat negatif. Mutsbat itu adalah isim maf'ul dari atsbata yuthbitu, dari bab af'ala yuf'ilu. Atsbata yuthbitu itsbatan muthbitun mutsbatun. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun. Gitu ya. Selanjutnya, secara hukum
hukum asalnya keduanya mempunyai perbedaan sebagai berikut. Ma untuk menafikan fi'il madhi dan la untuk menafikan fi'il mudhari'. Ini benar-benar harus dijadikan mindset dasar. Ya, tidak boleh tidak paham masalah seperti ini, rekan-rekan. Jadi ma itu hukum asalnya digunakan untuk menafikan fi'il madhi, la itu digunakan untuk menafikan fi'il mudhari'. Makanya misalnya salah satu dari akhwat kana itu adalah mazalah. Nah, zala itu fi'il madhi, makanya penafinya menggunakan ma. Ketika mazala ini dijadikan mudhari', zala itu menjadi yazalu. Kemudian ma-nya itu diganti dengan la yazalu. Jadi mazala itu mudhari'nya adalah la yazalu. Gitu ya. Ini harus dijadikan mindset dasar tentang penggunaan alat nafi ini. Ya. Kenapa? Karena nanti ya akan ada pembahasan ma itu boleh masuk kepada fi'il mudhari' tapi dengan syarat-syarat tertentu. Biasanya yang di luar kebiasaan itu mesti ada syaratnya. Begitu ya. Begitu pula sebaliknya. La itu boleh digunakan untuk fi'il madhi, tapi juga ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Pokoknya sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar kewajaran, itu mesti ada syarat. Misalnya masalah mubtada. Mubtada itu kan hukum asalnya apa? Ma'rifah. Hukum asalnya ma'rifah. Nah, bisa dia menjadi nakiro, keluar dari kebiasaannya, keluar dari kewajarannya, tapi dengan syarat-syarat. Gitu ya. Jadi ini dijadikan mindset dasar, supaya nanti jangan sampai bingung. Memangnya kenapa ma itu kalau masuk ke fi'il mudhari' kok ada syaratnya segala. Begitu pula dengan la, kalau masuk pada fi'il madhi kok ada syaratnya juga. Kenapa? Karena di luar kewajaran, di luar kebiasaannya. Gitu ya, bisa dipahami. Contohnya di situ, ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Aku tidak pergi ke sekolah kemarin. Di situ ada dhahabtu, maka penafinya adalah ma. Tidak boleh kita mengatakan la dhahabtu ilal madrasati amsi. Tidak boleh. Pada kalimat ini tidak ada faktor yang membolehkan, tidak terpenuhi syaratnya. Ya, maka tidak boleh menggunakan la. Apa sih syarat-syaratnya? Nanti ada babnya. Ya, nanti ada materinya. Ma yang masuk pada fi'il mudhari' dan la yang masuk pada fi'il madhi. Kemudian contoh yang fi'il mudhari', la adhabu ilal madrasati ghadan. Aku tidak pergi ke sekolah besok. Besok ini menyatakan mustakbal, maka pasti fi'ilnya mudhari' dan penafinya menggunakan la, gitu ya. Sedangkan yang pertama tadi ada amsi, amsi adalah kemarin. Ya, menyatakan waktu al-madhi sudah lampau, sehingga pasti fi'ilnya menggunakan fi'il madhi, dan ketika dinafikan menggunakan ma. Gitu ya. Ada catatan, kaidah ini adalah hukum asal saja. Sudah saya sampaikan tadi, ini adalah hukum asal. Dalam kondisi dan konteks tertentu bisa diterapkan sebaliknya. Yang saya maksud tadi, kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Oke? Baik. Semoga itu penasaran. Penasaran itu adalah salah satu sebab, ya, satu sebab istiqomah. Bismillah. Orang itu kalau sudah tidak punya rasa penasaran terhadap ilmu, maka dia tidak akan berusaha untuk mencarinya. Itu adalah rumus. Tidak bisa dipungkiri. Seseorang ketika dia masih mau belajar,
Salah satu faktor pendorongnya adalah rasa penasaran, rasa ingin tahu. Setelah ini ada pembahasan apa lagi? Ketika seseorang itu sudah tidak berniat belajar, sudah tidak mau belajar, ya barangkali salah satu sebabnya adalah sudah hilangnya rasa ingin tahu terhadap ilmu. Gitu, Baik, kita kembali ke kitabnya dulu, kita kerjakan latihannya. Latihan 10 ya. Gampang saja ini. Tinggal menerapkan menggunakan ma atau la. Saya bacakan dulu perintahnya. Ta'amalil mithalaini. Perhatikanlah dua contoh. Tsumma hawilil af'ala fil jumalil atiyati ila af'alin manfiyatin. Kemudian rubahlah fi'il-fi'il pada jumlah berikut kepada fi'il-fi'il manfiyah. Fi'il-fi'il yang negatif. Contoh yang alif, kataba Ahmadu ad-darsa. Ya, kataba Ahmadu ad-darsa. Ahmad menulis pelajaran. Ini mari kita nafikan. Dan ternyata fi'ilnya fi'il madhi, maka menggunakan ma. Ma kataba Ahmadu ad-darsa. Ahmad tidak menulis pelajaran. Kalimat yang kedua, yaktubu Ahmadu ad-darsa. Secara terjemahan sama saja, kurang lebih rekan-rekan. Ya, jadi tidak harus kalau fi'il madhi itu ada kata telah, tidak harus. Ya, bukan berarti tidak boleh. Begitu pula dengan fi'il mudhari' tidak harus ada kata sedang atau akan. Diartikan biasa saja boleh. Ahmad menulis pelajaran. Kita nafikan karena fi'ilnya adalah fi'il mudhari', maka menggunakan la. La yaktubu Ahmadu ad-darsa. Ahmad tidak menulis pelajaran. Jadi itu perintahnya dibaca dulu, kemudian diterjemahkan, kemudian dinafikan dengan ma atau la, dan diterjemahkan lagi. Oke? Tadi yang belum ada Ferry. Silakan Ferry. Nomor 1, dibaca dulu. Ana asyrobu. Ini apa ini? Asyaya. Saya itu teh. Asyaya. Ya. Asyaya itu Saya maksud. Ya. Ya, moga. Saya minum teh. Betul. Ana asyrobu asyaya. Dinafikan menjadi Ana pakai ma atau la. Ana la. Ana la asyrobu asyrobu asyaya. Sama saja ya. Nah, tinggal dinafikan saja. Ana la asyrobu asyaya. Saya tidak minum teh. Baik, insyaallah. Bro. Nomor 2 dengan Diana. Silakan Diana. Oke, Ustaz. Bismillah. La'ibanna kuratal qadamil yauma. Betul. Diartikan? Kami bermain sepak bola hari ini. Ma la'ibanna kuratal qadamil yauma. Betul. Artinya? Sepak bola hari ini. Ya, mabruk insyaallah. Ma la'ibna kuratal qadami al yauma. Kami tidak bermain sepak bola hari ini. Laibna fi'il madhi, maka dinafikan menggunakan ma. Baik. Aulia, silakan. Nomor 3. Abi yadhabu ila suqi. Kulla ini ya saja. Kulla yauma. Apa? Kulla yaumi. Yaumin. Kulla yaumin. Ditanwin. Enggak ada alif lamnya ditanwin.
Baik, abi yadhabu ila suqi kulla yaumin. Artinya, Eh, ap- Abi, ayah saya ya pergi ke pasar setiap hari. betul. Dinafikan. Abi la ya Abi la yazhabu ila suki kulla yaumin. Betul. Diartikan lagi. Ayah saya eh, tidak pergi ke pasar setiap hari. Betul, Masya Allah khair. Abi la yadhabu ila suqi kulla yaumin. Nah, selanjutnya dengan Dio, silakan nomor 4. Ustaz. Ukhti tadrusu bil jami'ati. Saudari perempuanku belajar di kampus. Baik, menjadi Ukhti la tadrusu bil jami'ati. nah, artinya Saudari perempuanku tidak belajar di kampus. baik, insyaallah. Ukhti la tadrusu bil jami'ati. Terakhir ya, terakhir satu lagi dengan Abdi, silakan Abdi. Mana Abdi tadi? Ya, gangguan sinyal ya. Ya sudah, khair insyaallah. Mungkin Pak Bayu saja, silakan Pak Bayu. Ahafidti suratan nabai ya Maryamu. Ma hafidti suratan nabai ya Maryamu. Baik, khair insyaallah. Ama hafidti suratan nabai ya Maryamu. Tidakkah kamu menghafal surah An-Naba, wahai Maryam? An-Naba itu baknya pendek saja, Pak Bayu, ya. Karena alifnya itu dipakai oleh Hamzah, ya. Jadi bukan menjadikan mat, ya. Melainkan dipakai buat mangku Hamzah. Huruf Hamzah itu secara hukum asalnya itu harus ada yang mangku, ya. Huruf Hamzah itu hukum asalnya ada yang mangku. Kecuali nanti ada beberapa pengecualian, itu nanti akan dipelajari pada Qawaidul Imla. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita ada waktu untuk bisa mempelajari Qawaidul Imla. Ya, tapi sekarang kita prioritaskan dulu untuk belajar iklal ke depannya, nggih. Insya Allah kalau iklalnya sudah selesai, ya Allah berikan kita istiqomah, beri umur panjang, insya Allah kita akan belajar Qawaidul Imla. Nah, khair insya Allah. Baik, mungkin cukup dulu rekan-rekan untuk malam hari ini ya. Sebelum ditutup, monggo barangkali ada yang perlu disampaikan. Full set. Monggo. Ustaz, kalau mau tahu waktunya dari fi'il mudhari, Ustaz, apakah mustakbal atau al-hal itu dilihat dari apanya, Ustaz? Dari konteksnya dan dari beberapa huruf tertentu yang memasukinya. Ya, nanti setelah materi ini, firman ada namanya harfut tanfis. Harfut tanfis dan harful istiqbal, yaitu sa dan saufa. Fi'il mudhari itu kalau ada kata sa dan saufa itu pasti mustakbal. Tidak mungkin diartikan sedang, ya. Karena sa dan saufa itu namanya harfut tanfis atau harful istiqbal. Setelah materi tadi sebenarnya ya, kita akan belajar sa dan saufa. Ya, di bab ini juga maksud saya. Misalnya saat habu, nah itu pasti artinya saya akan pergi. Ya, atau saufa adhabu, itu juga saya akan pergi.
Jadi ada beberapa istilahnya itu faktor atau cara gitu ya untuk mengetahui apakah fi'il mudhari itu ya termasuk bermakna al-hal atau al-mustaqbal. Ya. Misalnya ada kata al-ana itu pasti sedang gitu ya, tidak mungkin akan. Ya. Pasti artinya sedang karena al-ana itu artinya sekarang menunjukkan waktu al-hal atau istilahnya al-hadir. Sama al-hal dengan al-hadir itu sama. Gitu ya. Ustaz, Misalnya apa ada alat nasab lan. Lan itu juga termasuk harful istiqbal, ya, huruf yang menyatakan akan datang. Ya. Sehingga fi'il mudhari yang kemasukan lan itu diartikan tidak akan. Lan itu artinya tidak akan. Gitu ya. Seperti walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Kaum Yahudi dan Nasoro tidak akan ridho. Jadi maknanya lebih dalam, bukan sekedar kaum Yahudi dan Nasoro tidak ridho, bukan begitu. Tapi tidak akan ini menunjukkan komitmen yang abadal abad, ibarat itu selama-lamanya. Tidak akan pernah ridho. Gitu ya. Ini jadi dengan kita mempelajari bahasa Arab itu akan merasakan rasa berbahasa, makna-makna yang terkandung itu lebih bisa kita rasakan. Begitu ya. Ada lagi? Sudah cukup ya? Akhir insyaallah. Dipersiapkan rekan-rekan untuk imtihan insyaallah ya, tahap 2 diadakan tanggal 28 Januari insyaallah. Baik, cukup dulu untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan jihad fisabilillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan.